Kemudian regulasinya, konstitusinya itu mendorong terbentuknya kolaborasi, kerjasama, terbentuknya komunitas yang memiliki perilaku kolaboratif, kerjasama, sinergi, itu koordinatif. Itu perilaku-perilaku untuk tidak meninggalkan orang-orang yang lemah di belakang kita. Ini karena dawuh sebagai sunnah, maka ini amanah. Amanah. Jadi kalau kita dalam komunitas awake dhewe di Jamaah di Pomosdia di Jatayu, ini yang kita gerilya menyebarkan ke saudara-saudara kita di luar komunitas kita untuk memiliki perilaku kolaboratif, kerjasama, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga ikatannya tidak karena ikatan jabatan, harta benda, tapi ikatan al-hub mahabbah birauhilah, ikatan karena diikat dalam kesadaran ruh, birauhilah dengan ruh ilahi, kesadaran karena cinta kepada Allah, ya, karena sadar ruh itu milik Allah. Jadi kita membangun sebuah komunitas untuk tidak regulasi itu tidak membentuk perilaku menghalangi kreatif dan inovasi. Itu yang seharusnya dibangun, yang dibentuk. Kalau ternyata perilaku-perilaku yang kreatif inovasi atau perilaku-perilaku yang berpikir lemah atau dilemahkan sebagai contoh upama. Kita salah satu contoh, jika komunitasnya awake dhewe kita ini, semuanya di komunitas ini kita makan. Kemudian petani-petani kita semakin bodoh, mohon maaf ini contoh saja ya, semakin tidak mengetahui cara pembenihan, semakin tidak mengetahui cara mengkompos, komposisasi, tidak mengetahui, semakin tidak tahu karakter tanah, bahkan di manajemen kita itu semakin senang jika banyak orang yang tidak tahu dan tidak bisa berbuat, tidak bisa membuat benih. Kemudian manajemennya senang karena engkau benihmu laku, umpamanya begitu. Dikendalikan oleh 1-2 orang yang dia menguasai benih, kemudian yang lain upama tidak boleh, biar bodoh. Itu bertentangan dengan sunnah. Pasti akan ada satu alamat terjadi krisis pangan hebat. Dan sekarang kita menuju ke sana. Kan begitu. Itu akibat karena kita dibodohi. Sehingga kamu memakan makanan yang tidak menjadikan cerdas. Karena makanan yang kamu telan adalah makanan yang menjadikan rusak cara berpikirnya, cara memiliki satu pandangan, itu menjadi rusak akibat neuron, akibat galur-galur yang mampu menghubungkan orang untuk berpikir, kemampuan solutif itu hilang akibat zat aditif yang dimasukkan ke dalam otak. Maka kita menjadi manusia yang penjenuh, mudah sekali jenuh. Kita tidak bisa istiqomah, tidak bisa komitmen. Jadi itu ciri sebuah institusi komunikasi hilang. Maksud saya
institusi itu tidak akan menjadi baik saat kepentingan yang diwadahi, subjektivitas yang diuju, kultus yang didewakan, berbangga-bangga yang dijadikan sebagai pameran, maka kita sepertinya akan menuju sebuah proses kehancuran. Belum cukupkah ayat-ayat dipampangkan di hadapan kita, kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Karena fakta kerusakan moral mental kan juga banyak, maka kita tidak ingin membentuk satu perilaku-perilaku ini. Maka kita juga dalam keorganisasian kita juga berencana untuk membangun sebuah pola kepemimpinan. Tapi yang kita bangun adalah kemampuan bukan sebagai sebuah leadership tapi followership. Karena setiap hidup di dunia ini semuanya followership. Semua follower. Setiap follower itu adalah pemimpin. Memimpin dirinya. Ya ini kan semakin banyak orang tidak bisa. Makanya pendidikan itu mestinya kita menghitung. Di kita menghitung. Secara fakta, kita pelajaran apapun yang kita berikan kepada suatu satuan pendidikan, pasti semuanya makan, semuanya membutuhkan ketahanan tubuh, antibodi, semua membutuhkan ketahanan pangan, asupan nutrisi yang dimasukkan. Sehingga pelajaran yang bersifat umum, yang setiap dari peserta didik harus tahu, itu adalah pelajaran atau kurikulum yang memberikan dampak tentang antibodi, dan dampak terkait dengan ketahanan pangan. Ini yang seharusnya yang harus dimiliki. Kalau ahli komputer mengetahui tentang ketahanan pangan, maka dia tidak akan memaksakan merasa diri paling hebat. Dan seterusnya dia akan support terhadap sebuah program yang bersifat general, yang bersifat lebih luas. Jadi latar belakangnya apa saja yang dijadikan pijakan untuk merencanakan sebuah kegiatan berdunia, bahkan yang diajarkan dalam satuan pendidikan, sehingga tidak euforia, tidak hanya formalitas. Oke, ya saya nggak akan ngomong subjek, cuman kita begini. Seperti apa? Tapi ciri karakteristik amanah itu adalah generasi ke generasi harmonis dan semakin cerdas, semakin pinter. Tapi kalau ternyata semakin bodoh, semakin tidak tahu, berarti ada sistem yang salah, something wrong, ada sesuatu yang salah. Tadi sudah ya, berani menghadapi fakta adalah awal melakukan penataan yang amanah. Amanah yang lahir ataupun amanah yang batin. Amanah yang lahir kehidupan dunia intinya tidak berpecah belah. Amanah yang batin persaksian. Saya bersaksi. Bersaksi bahwa ruh itu milik Allah. Maka mutlak harus mengenal ruh dirinya, mengenal fitrahnya. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal fitrahnya, mengenal ruhnya, maka dia dapat melakukan penataan amanah. Dunia ki apa? Dunia itu apa? Bagaimana? Dadio menteri, dadio bupati, dadio gubernur, dadio presiden. Saya umpamanya begitu ya, kon dadi presiden gak sah
gak sah nganggo kampanye dilungguhke langsung ning nek ndadekne gak slamet, menjadikan gak selamat dalam diri kehidupan, tidak kembali kepada Allah dan tidak menjadikan sejahtera kalian, apalagi untuk apa? Digaji 1 miliar seminggu, Bill Gates tak tolak mentah umpamane kan begitu. Untuk apa? Wong dunya ki sak umure dhewe-dhewe. Pemenang presiden mung 5 tahun, 2 periode mung 10 tahun. Jadi presiden seumur hidup. Nek menjadikan enggak kembali kepada Allah dan tidak menjadikan mensejahterakan, untuk apa? Tinggi apa? Di dunia mung sak umure dhewe-dhewe, di akhirat abadi abadan. Kalau ruh tidak pulang kembali kepada asal usul, karena keluar roe metu cepot jadi memedi, ditangkap, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi yang ruhnya tidak kembali. Wa idfazi'u fala fauta wa ukhidu mimman kaning qorib, terperanjat kaget dikira biyen di dunya mulya, dikira di dunya biyen ahli surga, berintuisi di jerone iman, mongko gak nekseni blas. Wa idfazi'u, terperanjat jumlah orang-orang yang dolim, orang-orang yang prasangka itu. Wa ukhidu, dan ditempatkan, ditangkap, ditempatkan pada tempat yang disiapkan mereka yang ruhnya keluar karena tidak kembali. Wa idzalimu fi ghurratul maut, maka mereka mengalami yang disebut sakratul maut, ruh cepot keluar hebat dalam kegelapan karena ruhnya tidak kembali. Saat orang-orang yang dolim mengalami sakratul maut, yakni mereka yang ruhnya keluar, karena fi ghurratul maut itu adalah ruhnya keluar cepot, dan itu merasakan saat itu hebat jumlah. Di dunia umure 1000 tahun sekalipun, maka perbandingan dengan kehidupan akhirat tidak ada sepucuk kuku yang rupane ireng sing wis mbok potongi karo kepotongan kuku kan gitu. Tinggi apa kemuliaan dunia, sugih dunia, kalau tidak menyelamatkan kehidupan, tinggi apa? Maka iming-iming ke, mohon maaf jika saya ngomong subjek, biar gampang pisan, mereka ya tawaran ya terus kon dadi DPR, kon dadi iki, kon dadi iki, belas aku gak tahu gelem nompo. Saat saya diminta untuk gelem mau jadi bupati, kemudian saya diayal, dipaksa, akhirnya saya mengatakan demikian. Wes nek kowe iso golekne jaminan malaikat Ridwan, iso jagungan kalau malaikat Ridwan, gawe ini tulisan rekomendasi. Nek aku kok korupsi, tetep mlebu surga tak lakoni. Gelem aku dadi bupati. Kok mung bupati kon presiden, wae tak kok golek jaminan kok kowe aku gitu. Pangapunten. Jadi kehidupan yang jika tidak mensejahterakan, memakmurkan dan menyelamatkan, tinggi apa? Jadi mengembalikan amanah itu memang harus sungguh-sungguh, entah jadi apa. Ya akhirnya kan begitu. Bagi arepe jadi pengusaha, jadi petani, itu hanya lakon. Enggak ada yang satu lebih daripada yang lain. Itu lakonnya dewi-dewi. Enek sing seneng dadi tani, ya rasah
sombong, bangga, menjatuhkan mereka yang bukan petani, yang jadi TNI, Polri, nggak usah berbangga karena paksaan merasa sebagai TNI, yang jadi guru nggak usah merasa bangga karena karirnya telah mencapai puncak. Umpamanya kan begitu. Itu menghancurkan amanah yang kita jalani, amanah inti fitrah yang asalnya dari Allah. Makanya dulu saya nggak ada cita-cita jadi kiai, baik gak cita-cita blas. Kalau saya dulu kan inginnya kan jadi petani, saya dulu nikah, kemudian beli tanah di Sulawesi, ingin menyendiri di sana atau ingin mengembangkan potensi di sana. Tapi kehendak Allah beda atas, ya kehendak Allah tapi atas dari guru, ya dari bapak, harus pulang. Sana harus dijual, sana harus dilepas. Akhirnya tanah Sulawesi kan saya lepas karena ternyata saya nggak bisa ke Sulawesi, nggak diparengke. Kan itu, saya sudah diam-diam membeli tanah di Sulawesi. Jadi kita jalan kehidupan ini dalam sebuah kesadaran. Ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sugih melarat cukup, itu ujian saja kan, hanya perjalanan saja. Ning sungguh-sungguh konsisten dalam kita membawa amanah setelah ruh itu milik Allah telah ditiupkan, maka seharusnya kita mengembangkan potensi kita, itu amanah. Komunikasi itu amanah. Memperhatikan orang-orang yang dapat memiliki pengaruh terbentuknya komunitas yang harmonis, itu amanah. Itu amanah. Jadi bukan sebagai fungsi dan tugas semata-mata, itu bagian dari amanah. Walaupun Pokja melihat keganjilan, katakanlah dalam sebuah pembentukan harmonis itu hilang akibat ada perilaku di divisi lain yang mengingatkan, itu amanah. Apalagi yang terlibat pemainnya sebagai ustadz, sebagai santri, membentuk keharmonisan, kita terlibat di dalamnya, itu amanah. Itu amanah. Mensupport, mendorong yang lain, amanah. Nah, di kene rumah tangga ini jadi satu saat ada anak yang memiliki perilaku membahayakan dirinya dan orang lain, mengingatkan, itu amanah. Jangan karena bukan anak saya maka kamu nggak berani menegur, mengingatkan, umpamanya begitu. Itu menjadi dosa. Apalagi saat diingatkan, wong tuane sing nesu, iki anak-anakku dhewe rasah melu-melu. Wi dosane double begitu kan. Kan begitu. Ya, ditelesih, kecuali kalau mungkin caranya negur ngawur, namanya kan begitu. Cara mengingatkannya, cara memberikan stimulusnya, menstimulus, memberikan rangsangan supaya memberi kesadaran, rangsangan, kalimat-kalimat yang akan memberikan satu stimulan supaya memiliki kesadaran. Jadi ungkapan-ungkapan yang memiliki merangsang supaya dia sadar. Jadi kita nggak ada ungkapan bahwa ki anakku. Ya iya, kita memperhatikan anak kita. Justru kita harus
nek anakku nggak tepat, ya semua bertanggung jawab untuk memberikan mengingatkan, kan begitu kan, di kita kan begitu. Pun di santri juga sama, harus memiliki kesadaran. Kowe kan ustadz SMP, ngapain negur saya? Kan saya kan yang negur kan ustadz SMA. Ini pada saat ada seperti ini, ada kesalahan sistem, pasti ada yang salah. Kowe kan pokja, ngopo kok ngeloroi aku? Nah, itu kesalahan gitu. Secara administrasi dan manajemen memang ada kesatuan pendidikan. Tapi untuk mengingatkan, apalagi yang berkaitan dengan moralitas dan menjadikan keadaan dan situasi ini enggak harmonis, itu semuanya bertanggung jawab terbentuknya kehidupan yang harmonis. Itu yang harus dibangun bersama di kita. Di rumusannya bukan anakku, anakmu, rasa urusan, kan enggak begitu. Bagianku, rasa melu, enggak begitu di kita. Secara fungsi administrasi dan manajemen ada bagiannya, tapi secara mengingatkan itu adalah generalistiknya. Menjadi fatal apa meneh sing negur bagian itu. Apa meneh enek dari divisi lain, kemudian kowe nyapa melu-melu kowe iki dudu ndek pendidikan kok ngekeki masukan, kok ngekeki nasihat. Ustate semacam itu apa meneh label ustad. Apa meneh label kepala sekolah. Wis goblok begitu. Ustate sing muni upamane. Rasa melu-melu kowe kan makarti, kowe kan bagian mechanical, technical, kowe kan pokja, rasa melu-melu. Iki goblok ustad. Wi label ustate salah kaprah. Salah kaprah. Fungsi ini dari pendidikan salah kaprah. Itu fasik, munafik, goblok kan gitu kan. Contoh nih kan, tapi kan enggak, ini kan contoh, pamannya kan terjadi seperti itu. Maka dari setiap dari kita itu sesungguhnya adalah puzzle. Kita di antara satu dengan yang lain itu adalah puzzle. Untuk dapat dibaca, puzzle itu huruf itu ABCD, untuk dapat dibaca itu maka puzzle itu harus ditata, dihubungkan. Kan? Dan dalam hal ini dihubungkan dengan iman dalam berlaku Islam yang amanah, ya, dihubungkan dengan iman. Saya bersaksi atas mengadanya keberadaan Dia Zat Al-Ghaib, bahwa Dia itu asal usul diri kita, setiap dari manusia termasuk diri kita sendiri, dengan perilaku Islam. Perilaku Islam itu bukan karena kopiah, bukan karena sorban, tapi perilaku harmonis, perilaku yang damai, perilaku yang memberdayakan, perilaku yang berbudidaya, perilaku yang memakmurkan, perilaku yang komunikatif, qaulun ma'rufah, qaulun jadid, qaulun baligho, ungkapan-ungkapan yang mensupport, mendorong, perilaku yang empatik, perilaku yang peduli, kemudian yang amanah, perilaku yang menjadikan sadar bahwa rogo ini hanya kendaraan dunyoki, hanya tools, hanya alat, tidak dijadikan tujuan, hanya alat. Karena hidup yang sesungguhnya itu saat masa pakai jasad habis,
habis, itulah hidup yang sesungguhnya. Lulus tidaknya bukan kamu sekolah SD, SMP, SMA, tapi lulus yang sesungguhnya saat ruh dicepot, berarti gak lulus, atau ruh kembali, pulang kembali kepada Tuhannya, berarti lulus. Kemudian Pasil itu dihubungkan dengan perilaku budi, uswah, dan dharma. Budi itu perilaku yang memuncul kepada rasional, perilaku yang memiliki nalar. Gak rasional, saya kan sudah ruh sudah dititip, ada ruh di dalam diri. Kemudian daya kuatnya milik Allah. Ternyata daya kuatnya milik Allah. Tangan yang ini bersifat rogo ini tinggi ngeplak, tinggi mbuli, cangkeme tinggi ngeloke. Itu berarti rasionalnya hilang. Bahkan maka kan ini kan kita bisa menertawakan diri kita kan di sini. Menertawakan orang yang bisa menertawakan diri sendiri, maka itu memiliki potensi berkembang lebih baik dan lebih cepat. Lah iya wong roh ki konggone Gusti Allah, raga ki iso obah ada roh Tuhan. Kemudian wis dikai raga supaya dapat menyatakan kembali kepada Allah. Kok raga tanggi males-malesan, raga kok saya gunakan untuk menyakiti yang lain. Itu kan gak rasional gitu. Apalagi katanya cita-citanya ingin selamat. Ya itu kan rasional digunakan. Katanya pengen harmonis, katanya pengen serasi, selaras, seimbang. Katanya kita ingin tatanan ini yang adil dan makmur. Tapi kreatif dipangkas. Keterampilan gak didorong, bohong. Kita bercita-cita baldatun thayyibatun warabun ghafur itu hanya retorika formalitas. Sing penting enek tanda tangane dok entuk sangu, kan begitu akhirnya kan. Pada saat itu perilaku budi, kemudian perilaku uswah, perilaku teladan. Sebagai apapun menjadi apapun untuk di dalam koridor perilaku teladan bos mumbuh wisopo wae terlepas bos iki apa wong Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apa meneh ya Cina, Inggris yang kita lihat bahwa kita menjalankan kembali supaya amanah, maka perilaku jasad itu adalah perilaku yang menunjukkan perilaku amanah, perilaku yang untuk dapat mengembalikan unsur kejadian manusia dengan teladan. Uswah itu ya belajar dan belajar ya. Pengen meningkat, pengen berkembang, tapi enggak komunikatif, itu kan berarti kan ada sesuatu yang hilang dalam perilaku uswahnya. Kemudian perilaku dharma, perilaku dharma itu perilaku yang memiliki kekuatan saling support, saling kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan kehidupan sosial medis. Kontribusi setiap dari personil dari diri kita untuk terbentuknya, baik itu membentuk situasi ini supaya orang belajar nyaman, orang yang memiliki bakat kreatif dia terdorong untuk kreatif. Orang yang ingin maju terdorong dengan maju karena situasi ini mendorong untuk maju. Kita yang ingin maju dan berkembang
maka bagaimana lingkungan ini mendorong diri saya untuk maju dan berkembang. Itu perilaku-perilaku dharma, sains dan teknologi yang terus berkembang.